Oke guys, kita langsung aja ke wawancaranya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Nur Hasanah. Saya selaku mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi pendidikan matematika yang sekarang ini sedang melaksanakan program KKN. Dan saya ingin melakukan observasi terkait proses pendampingan pembelajaran oleh orang tua pada masa pandemi COVID-19 ini. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber pada kegiatan saya? Insya Allah bersedia. Oke. Sebelumnya saya akan menanyakan profil Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Nama saya Siti Fatimah. Kalau nama anak Ibu? Sarah Alfahira Hermansyah. Asal sekolah? SMP Madani Cihamplas KBB. Oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan menjadi narasumber saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apakah selama ini Ibu setuju dengan diadakannya pembelajaran daring ini? Setuju, karena dalam masa pandemik seperti ini anak-anak harus belajar. Apakah Ibu selalu mengawasi setiap kegiatan pembelajaran? Selalu saya mengawasi. Apa kesulitan yang dialami Ibu saat mendampingi anak Ibu belajar? Sulitannya yaitu jaringan. Jadi pada jaringan? Jaringan, selalu loading dan loading. Oh baik. Fasilitas apa saja sih yang Ibu sediakan untuk membantu proses pembelajaran daring ini? Alat tulis, selain alat tulis saya siapkan laptop dan HP serta kuota itu utama. Apakah selama ini Ibu selalu menanyakan hambatan apa saja yang dialami oleh anak Ibu? Selalu saya menanyakan kesulitannya bagaimana, apakah bisa, apakah nyaman, karena menurut saya belajar itu lebih penting buat anak saya, jadi saya berusaha untuk mendampinginya semampu saya. Baik, selanjutnya aplikasi dan media pembelajaran apa sih yang telah digunakan? Biasanya anak saya dari sekolahnya itu ada yang memakai GC, Google Classroom atau Zoom Meeting seperti itu. Ya, kemudian seminggu sekali nyetor hasil pembelajaran yang dikerjakan di rumah. Seandainya anak Ibu mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajarannya atau dalam menggunakan aplikasi pembelajarannya, apa yang Ibu lakukan untuk membantu anak Ibu? Berusaha untuk semampu mungkin memberi motivasi dan semangat untuk anak saya. Kemudian saya membantu apakah dalam aplikasi itu ada kesulitan, bagaimana cara mengatasinya. Hal apa saja yang Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat anak dalam belajar? Selain memberi pasokan makanan yang bergizi, pengetahuan-pengetahuan atau bimbingan supaya anak bersemangat untuk belajar daring, karena belajar daring itu memang membosankan sehingga membutuhkan teman dan bimbingan untuk anak. Selanjutnya, apakah anak Ibu mengeluh dengan pembelajaran daring ini? Jujur saja ada, dia mengeluh pengen sekolah tatap muka karena mungkin bosan kegiatannya di rumah dan di rumah. Dengan itu saya mendampinginya dan memberi semangat agar anak saya tidak bosan, bagaimanapun itu caranya. Baik, selanjutnya, apa sih harapan Ibu ke depannya untuk kegiatan belajar mengajar supaya lebih baik lagi? Kegiatannya ke depannya semoga pandemik ini lebih baik, maksudnya cepat usai supaya anak bisa belajar tatap muka dan bisa bersosialisasi dengan temannya. Serta kalau di sekolah itu kalau tatap muka, anak itu otomatis diajarkan pendidikan karakter sama ibu gurunya. Tapi di rumah juga saya menerapkan pendidikan karakter semampu saya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesediaan Ibu. Mohon maaf ya Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Kak, saya belum mengerti tentang penjumlahan pecahan. Oh, jadi Sarah belum mengerti tentang penjumlahan pecahan. Baik ya, kakak akan bantu jelaskan. Kita ambil contoh nih, 3/7 plus 5/7. Oke guys, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu perkenalkan, Ya. nama saya Tala Nur Hasanah.
saya selaku mahasiswa IKIP Siliwangi Pendidikan Matematika 2018 ini sedang melaksanakan program KKN, yang mana saya ingin melakukan observasi terkait proses pendampingan pembelajaran oleh orang tua pada masa pandemi COVID ini. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber saya? Boleh. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Ina Aryani. Ibu Ina. Nama anak Ibu? AA Wasid Abdul Latif, itu yang baru sekolah. Anak saya semuanya 4, Ya. yang 3-nya belum sekolah. Oh iya, iya. Jadi yang baru sekolah cuma 1. Asal sekolahnya dari mana? SDN 1 Cihamplas. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu yang sudah berkenan menjadi narasumber saya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apakah selama ini Ibu setuju dengan diadakannya pembelajaran daring? Ya, setuju tidak setuju sih, karena mungkin karena adanya pandemi COVID ini, jadi ya terpaksa setuju. Tapi dengan tidak setujunya ya, saya di rumah juga mungkin sibuk dengan mengurus anak atau pekerjaan rumah lainnya, jadi terkadang tidak terperhatikan belajarnya gitu. Oke. Apakah Ibu selalu mengawasi setiap kegiatan pembelajaran? Enggak sepenuhnya sih, karena mungkin anak saya belajar, saya ditinggal bekerja, aktivitas di dapur lah apa gitu, jadi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya didampingi Iya. Ibu ya. Apa kesulitan yang dialami Ibu saat mendampingi anak belajar? Kadang kalau nggak tahu apa isi pertanyaan itu, jadi kadang sulit, bingung gitu. Jadi kan. bingung ya ikut Bu ya? bingung. Oh iya iya. Oke Ibu, fasilitas apa saja sih yang Ibu sediakan untuk membantu proses pembelajaran daring ini? Mungkin alat tulis dan handphone. Handphone ya Bu Iya, ya? handphone. Kemudian, apakah selama ini Ibu selalu menanyakan hambatan apa saja yang dialami oleh anak Ibu? Ya, anak saya yang mungkin kalau untuk daring ini kebanyakan malas sih, jadi tidak ada semangat belajar gitu, susah gitu kalau di rumah, lain dengan sekolah gitu. Selanjutnya, aplikasi dan media pembelajaran apa saja yang telah digunakan? Aplikasinya mungkin untuk mencari pertanyaan yang sulit di Google. Dari sekolahnya? Dari Udah pakai sekolahnya Zoom? apa? Zoom meeting? Belum tahu. Berarti baru classroom untuk pengumpulan tugasnya? Iya. Oh, baru lewat classroom. Iya. Oke. Yang selanjutnya, seandainya anak Ibu mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajarannya atau dalam menggunakan aplikasinya, apa yang Ibu lakukan untuk membantu anak Ibu? Membantunya ya berpikir sebisa-bisa mungkin ya. Oh iya. Oke. Hal apa saja sih yang Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat anak Ibu dalam belajar? Ya kadang kalau anak tuh ya suka diiming-iming apa gitu biar dia tuh semangat. Dikasih hadiah lah apa ya, gitu. biar semangat. Nah. Oke. Apakah anak Ibu mengeluh dengan pembelajaran daring ini? Oh banyak sekali. Iya, karena mengeluh itu mungkin tidak ada kompaknya belajar sama teman yang lain. Kalau di rumah mungkin sama orang tua jenuh ya lebih baik main gitu. Apalagi anak laki-laki gitu. Apa harapan Ibu ke depannya untuk kegiatan belajar mengajar supaya lebih baik lagi? Ya diharapkan untuk bisa masuk sekolah lagi. Jadi ada semangat bareng-bareng. Jadi kalau sama guru mungkin anak saya lebih paham, Lebih gitu, cepat untuk belajar. paham. Nah, ya. Oke. Mungkin segitu saja ya Bu ya yang Oke. saya tanyakan. Iya. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semoga lancar Ya. dan nilainya bagus. Oke guys, untuk yang terakhir kita ke narasumber yang ketiga. Check it out. Pertama-tama Ibu Tira, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Tala Nur Hasanah. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan Matematika 2018. Sebelumnya tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu tentang pendampingan orang tua pada saat pembelajaran daring. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Oke. Langsung aja ya Bu ya ke pertanyaannya. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring ini? Tidak sama sekali. Kenapa Ibu? Karena banyak kesulitan dalam mengajarkan anak.
terutama masalah kuota. Oh, masalah kuota, baik. Berarti kesulitannya itu adalah dari masalah kuota tersebut ya, kendalanya. Kalau dalam mendampingi anak ibu itu, apa sih yang ibu lakukan? Pada saat anak ibu daring, ibu kan mendampingi tuh ya. Apa sih yang ibu lakukan untuk membantu anak ibu tersebut? Dengan cara apa ya, sedikit ada permainan biar anak enggak terlalu jenuh, memberikan hadiah sedikit biar anak mau belajar, istilah nama diolok. Di Allah. Apakah ibu selalu mengawasi setiap kegiatan pembelajaran? Ya, didampingi selalu. Selalu didampingi. Iya. Apa ibu sudah memahami platform online pembelajaran seperti Zoom Meeting, Classroom, dan aplikasi lainnya? Insya Allah, tapi karena kendala HP-nya kurang mendukung, kurang bagus, jadi ya susah lah. Oh, berarti Tapi mengerti. sudah mengerti. Oke. Seandainya anak ibu kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau dalam menggunakan aplikasi pembelajarannya, apa yang ibu lakukan untuk membantu anak ibu tersebut? Mungkin bertanya kepada yang lain atau mungkin buka Google. Buka Google. Iya. Jadi ke internet gitu ya Bu ya. Iya. Apakah di sini ibu sudah menerapkan protokol kesehatan? Insya Allah. Jadi sudah mengajarkan iya. gitu ya ke anak-anak ibu. Selanjutnya, hal apa saja sih yang ibu lakukan untuk meningkatkan semangat anak dalam belajar? Dengan tadi ya cara bermain tadi sedikit ada humornya atau apalah, diselingi, nggak terlalu Diselingi serius. Oh iya. Nggak selalu itu gitu, belajar harus jadi nggak serius, tapi kadang kesel. Iya sih Bu Biar ya. nggak terlalu, anaknya juga nggak terlalu Tegang stres. gitu ya, nggak Iya. terlalu tegang dalam menghadapi pembelajaran. Oke, yang terakhir, apakah ibu mengeluh dengan pembelajaran daring ini? Sangat mengeluh. Sangat mengeluh. Mungkin karena kesulitan-kesulitan yang tadi ya Bu ya. Iya, selain itu juga jadi anak kurang bersosialisasi dengan yang lain. Oh iya, iya benar. Iya. Jadi si anak tuh terlalu terpaku Iya. terhadap pembelajaran aja gitu ya. Kebanyakannya jadi main game. Itu mungkin dampak negatifnya. Dampak ya, Bu, negatifnya dari belajar di rumah. ya? Oh iya iya. Dan ya semua orang tua lah jadi tidak bisa menguasai semua mata pelajaran. Orang tua ya hanya terbatas, jadinya bisanya terbatas, nggak semua menguasai. Kalau dengan belajar di sekolah kan insya Allah dari gurunya bisa menyampaikan semua materi. Kalau dari orang tua kan belum tentu semuanya bisa kayak gitu. Ya mungkin segitu saja ya Bu ya. Terima kasih telah bersedia saya wawancarai. Mohon maaf bila ada salah, bila ada kekurangan. Terima kasih ya.